RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Terus di dalam impian teh, si ularnya teh, kamu jangan ganggu saya nggak ganggu, teh kalau kamu ngeliatin gitu, nggak keluar gitu. Ada dua pasang gitu, marah-marah gitu sama saya teh, ngomong-ngomong gitu. Itu ularnya apa pas pisan jam 12, terus saya teh bangun aja, terus langsung mandi sholat gitu ya. Tapi itu ular teh ular apa gitu Pak, apa guna-guna atau apa itu kena jualan saya sampai habis, sekarang jualan nggak punya modal lagi. Ibu habis itu nggak ada yang ngirim santet ke ibu. Ya, Ciri-cirinya orang yang nggak kena santet pas benar ada di ibu. Orang yang nggak akan kena santet, satu jelek, ibu masuk. Hidungnya pesek, ibu masuk. Orangnya hitam, ibu masuk. Ini Pak, waktu pertama. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Waktu pertama. Jadi ibu ini usahanya bangkrut, modalnya habis, pengeluarannya. Karena ibu juara satu kalau suruh julid dan gibah. Jadi kalau ibu berbuat baik, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, itu pahalanya gede. Tapi dia akan bocor alus atau akan habis kalau ibu julid atau gibah. Gibah tuh 3, gibah sama diri sendiri, gibah sama orang lain, gibah sama Allah. Tadi udah diterangin sama Pak Kiai, Pak Ustadz. Jadi kita nggak boleh gibah sama Allah. Gibah apa ya Pak? Gibah itu nanti diterangin sama Pak Kiai ya, sama Pak Ustadz. Ayo bos, terangin bos. Ini si blow on yang nanya. Emang nggak ngerti. Gibah itu Bu, al-ghibatu asaddu minaz zina. Iya. Gibah itu lebih berat ketimbang berzina siksanya. Contoh gini, ibu ngomongin orang. Benar itu orang seperti itu gibah. Kalau nggak benar itu fitnah. Ibu gini aja, ada orang lewat. Ih, cek jelema Sunda, eta jelema wis goreng, hitam, jelek. Itu memang betul orangnya hitam, jelek. Itu Bu. Hitamnya benar. Benar, Jeleknya benar. Jadi semuanya benar. Benar, itu ghibah. Cuman ibu itu memang kata Pak Haji termasuk orang yang tidak kena santet Pak Haji ya. Ya, gak kena. Karena ibu ada semuanya. Jadi ghibah itu, oh itu orangnya hitam, pendek. Dia omongin tak kurang. Kita ngomong, itu orang jelek, hitam, pendek, bawa sepeda, mematas maneh gitu kan. Nah itu ghibah Bu, ngomongin batur. Al-ghibatu asaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat ketimbang berzina. Nah nanti ketika ibu masuk surga nih misalkan ya, hakukul adabi, hak-hak manusia akan Allah berikan wenang. Tertah ibu nanti di pintu surga. Itu akhirat. Dunia pun akan mengurangi segala ridha Allah. Dan itu rezeki akan jauh. Penyakit akan berdatang orang yang suka ghibah. Tak ngomongin batur ibu ghibah teh. Gitu. Ini lagi Pak, waktu pertama ngejalinin ilmu Bapak ya, yang bulan 2, ada bukan nggak tahu orang atau apa yang nggak kelihatan gitu, kesini ilmu apa gitu, bilangnya ke muka ini, ilmu apa itu senang. Saya udah sholat, udah ngaji gitu, ada ke muka tapi sadar nggak sadar gitu diri. Apa itu gitu. Bu? Maksudnya gimana? Nggak taunya ke muka gitu. Yang ke muka itu siapa? Bukan orang, bukan siapa. Temannya ibu. Mau ilmu apa itu, ngajarin ilmu apa gitu ya. Iya itu namanya setan gitu, Bu. Setan. Jadi ibu sholat dia nggak mau. Ini Bu, saya mau berangkatin anak yatim umroh aja. Setan ngalangin terus. Kemarin kita beli real, setan ngalangin. Ini anak yatim alhamdulillah sampai udah berangkat, sekarang lagi ada di Raudhoh di Madinah. Lagi doain tamu-tamu RDAY. Saya bilang doain terus ya. Saya bilang yang sedekah 1 juta paksain. Nah ini lagi pada di Raudhoh. Alhamdulillah di Raudhoh selalu dikasih sama itunya askarnya selama-lamanya, khusus untuk anak yatim boleh. Nggak diusir.
Wow, nggak taunya dia udah pernah lihat RDAY bawa rombongan anak yatim yang 50 orang kemarin. Bawa rombongan anak yatim yang 40. Bawa rombongan anak yatim yang 30. Makanya askarnya apal. Nah maksud saya, Bu, ibu sholat bangun jam 00. Digodain apalagi ibu baca Quran. Dibikin ngantuk sama setan. Bikin Maka- males. Bikinnya males gitu. Mau bangun Iya dibikin males. males. Sebenarnya yang males tuh bukan ibunya tapi temennya ibu itu. Jadi ibu mesti gimana Pak Haji supaya saya nggak males? Tadi kan saya udah bilang, Iya. paksain ibu kalau tidur alat kelaminnya dipasang NCB. Jadi kalau ibu ketiduran dia akan jeplak. Nanti tugas Haji Marco, petugas PLN akan naikin NCB. Tapi saya Tante, ya. Tapi saya suka gini Pak, kalau males saya bilang ke Allah, Allah tolong bantu saya membangunkan gitu, bangun. Pasti dibangunin. Bangun terus. Pasti, tapi kan nanti kalau ibadah ibunya males. Emang sholat. setan gitu Bu. Emang itu sholat semua udah kelakonan yang maghrib terus yang 10 hari itu yang Ibu hanya tunggal satu aja. Lawan, iya lawan. Makanya kalau ibu digodain setan, ibu langsung telanjang bulat. Setannya pasti lari Bu. Karena setannya laki-laki. kan sholat hajat yang 10 hari 10 kali udah 50. Gak ngaruh kalau ibunya gak dilawan. Lawan Bu. Iya. Ini saya mau berangkatin anak yatim umroh besok. Akhir Desember emang gak banyak godaannya. Banyak Bu, tapi saya lawan. Pasti bisa, pasti berangkat. Iya. Iya, apalagi tamu-tamunya RDAY. Apa kata setan Ji? Itu tamu-tamu emang bener tuh udah jalanin ilmu RDAY. Pasti bisa, saya bilang. Pasti bisa. Jadi saya ngelawan setan, bukan ngelawan tamunya. Tamunya biarin aja kita semangatin. Nah ibu bisa gak? Harus Bisa. semangat, lawan. Pasti bisa. Bisa? Bisa. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong luar biasa. Untuk ibu. Yuk. Kasih uang bibit man. Udah. Ayo. Diri bos. Tunjukkan alat kelamin kamu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berprofesi sebagai pengacara, Pak, Pengacara. Di mana prakteknya pengacara? di Jakarta. Jakarta. Jadi saya setiap ketemu klien itu Remes alat kelamin Bapak buat salaman klien. Udah belum? belum, Kenapa? karena saya belum tahu lagi Oh, sebelumnya. oke. Nanti Iya, praktekin ya. siap. Remes alat kelamin Bapak. Langsung salaman. Deal. Iya, Harga nggak ditawar. siap. Oke. Iya, Pak. Terus yang kedua, Pak Haji, Kalau diremes alat kelamin Bapak bisa nggak? langsung berdiri. Wow. Tanti coba periksa dulu. Pertanyaannya apa lagi bos? Terus yang kedua, anak saya itu, Pak Haji, saya kan sering Laki perempuan. laki-laki dan perempuan. Usianya berapa? Usianya itu 23 tahun, yang kedua 20 tahun. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya sering memberikan uang jajan sekitar 1 juta, 3 juta, 5 juta gitu Pak Haji. Cuma dia itu tidak mau sama saya gitu Pak Haji. Tidak mau, ya pertama Serumah gak sama Bapak? sekarang sudah satu rumah. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu bagaimana dia tuh supaya sayang kepada kami gitu Pak. Karena Uangnya ditambahin jadi 2 gepok pasti langsung sayang. iya Pak Haji. Ya. Uang jajannya kurang. Dia pengen ganti iPhone 17 Pro. Ya padahal kemarin itu habis beli HP 1 juta, 10 juta saya belikan Pak. Kurang, harus iPhone 17 Pro. Harganya 27 juta. Kalau yang 2 tera harganya 45 juta. Baru nanti dia sayang sama Bapak. Baik Pak Haji. Yang beliin saya apa Bapak? Saya Pak Haji. Oke. Ya siap, makasih Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Kasih uang bibit man. Yuk. Ayo. Diri.
Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti dari Purwakarta. Namanya siapa? Tuti, Pak. Tuti. Iya. Abis kentut mati. Gini, Pak. Ya. Putri saya sudah umur 30. Sampai sekarang belum menikah, Pak. Gampang. Karena ini, Pak, maaf ya sebelumnya, Pak Haji. Dari kecil dia belum pernah merasakan kasih sayang ayah. Karena waktu itu saya hamil 8 bulan, Pak. Suami saya meninggal sakit liver. Ibu nggak kawin lagi? Belum, baru mau. Ada calonnya di sini yang riadoh, Pak. Calonnya ada yang di sini yang lagi riadoh. Iya, Pak Imam namanya. Pak Imam. Ibu udah periksa belum? Pak Imam ngaceng apa enggak? Belum, Pak. Kenapa nggak diperiksa dulu? Nanti ibu nyesal seumur hidup. Caranya gimana? Ibu beli tawon, lepas di depan celana dalamnya Pak Imam. Ya jelas, Pak, itu di itu. Hah? Langsung disedot. Langsung disedot. Iya, Pak. Pertanyaannya jadi apa? Pertanyaannya, putri saya kan janji belum mamahnya menikah, dia tidak akan menikah dulu. Gitu loh, Pak. Jadi ibu wajib harus menikah? Iya. Janganlah. Putri dulu. Putrinya dulu, kan ibu udah nikah sekali. Masa mau nikah 2 kali, putrinya belum. Ibu udah ngerasain alat kelamin laki-laki 2 kali. Bukan, Pak. Putrinya belum. Baru 1 kali. Ya ini kalau nikah sama imam kan 2 kali. Iya. Ya kan? Iya. Janganlah, putrinya dulu nikah, baru ibu nanti nikah lagi. Pak, mohon maaf, Pak Haji. Bukankan ucapan itu doa, Pak. Karena kan putri saya bilangnya begitu. Nanti bisa diralat, Bu. Kalau ibu bikin laporan keuangan, laporannya nggak balance, aja bisa dibikin balance. Caranya apa? Dibuat AJP. Ayat jurnal penyesuaian. Nanti ibu bikin AJP-nya, nanti saya ajarin. Yang penting alat kelamin ibu sekarang bentuknya kotak atau oval. Apa bentuknya? Lonjong. Kotak. Sektrop. Hah, udah ibu lihat belum? Ya masa dilihat, Pak? Haji Marco survei dulu. Jangan. Jangan ragu-ragu, ayo. Coba lihat Pak Haji. Ya Enggak kebetulan Pak, mohon maaf saya juga tugas. Kebetulan kalau lagi ada tugas, saya dokter psikolog. Ibu dokter? Psikolog. Nah, jadi Kejiwaan. seorang dokter psikolog pasti lebih tahu psikologinya anak. Gampang, Bu. Ibu pelan-pelan, ibu remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya putrinya seperti Haji Marco. Ibu remes, sentuh kulitnya sambil ibu ngomong, nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Pasti nikah. Pasti. 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 Ibu umurnya berapa sekarang? Sekarang saya 59, Pak. Gampang. Nanti jangan sama Pak Imam. Jangan, Pak. Jangan. Saya ada kandidat usianya 99 tahun. Waduh. Pak Haji kalau 99 gak bisa apa-apa dong, Pak Haji. Bisa, Bu. Dia kalau ngaceng dijagain pakai sumpit. Ya udah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow. Kasih uang bibit, Man. Kasih uang bibit. Ayo. Ayo, laki-laki nanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sanusi. Sanusi. Saya Ahmad Sanusi, asal Karawang, Pak Haji. Kerawang, Sanusi dari Kerawang. Betul. Pertanyaannya apa, Sanusi? Mohon doanya Pak Haji agar kehidupan saya bisa istiqomah dalam beribadah. Emang selama ini nggak istiqomah? Betul Pak Haji, tidak. Contohnya gimana nggak istiqomahnya? Contohnya beberapa tahun yang lalu, 1 tahun saya sombong Pak Haji. Sombongnya gimana? Sombong, saya tidak pernah sujud sama sekali sama Allah. Apalagi sombongnya? Sombong saya itu. Sombongnya gimana? Tidak pernah sholat dalam waktu 1 tahun. Pas 1 tahun. Pas dong. Pas 1 tahun. Jadi sholatnya saya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. tidak. Jadi 1 tahun belum tidak bersolat.
Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk Sanusi, Saya mohon doanya. penjaga api neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi pertanyaannya apa dulu Sanusi? Kenapa ya dalam kehidupan saya ini bisa berubah drastis pada di tahun tersebut? 1 tahun saya melaksanakan. 1 tahun nggak pernah sholat, Betul. kenal RDAY langsung rajin sholat. Apa gimana? Alhamdulillah saya silaturahmi ke sini ke Pak Haji baru sekarang ini. Oh baru sekarang. Baru sekarang Jadi ini. belum sholat nih. Saya ikut. Sekarang pertanyaannya, Bapak mau sholat atau mau saya sholatin? Saya mau sholat Pak Haji. Nah tuh waras. Saya mau sholat. Jadi ini teman-teman gak usah nyolatin Bapak ya. Makanya saya minta doanya agar setelah saya silaturahmi ke sini atas izin Allah, saya bisa istiqomah dalam beribadah. Bapak praktekin ilmunya RDAY. Nanti Insya saya Allah. kasih bonus umroh gratis akhir Desember 2025. Insya Allah, amin. Bapak praktekin ilmu RDAY. Nanti Bapak saya berangkatin haji 2026 visanya furoda. Amin ya Allah. Jadi kalau umroh nanti bersama anak yatim. Kalau haji kita aja yang berangkat, anak yatim nggak berangkat. Amin ya Allah. Itu kebetulan kita tumbalnya kurang 1. Di tahun sebelumnya, sebelum saya melaksanakan ataupun berkelakuan sombong. Kenapa tetap saya Bapak menjalankan. sombong? Wallahu alam Pak Haji. Alhamdulillah. Wallahu alam. Kalau orang sombong masih ngaceng nggak sih alat kelaminnya? Ya kalau dalam hal itu masih Pak Haji. Masih. Ada panjangnya 6 meter. Dulu sebelum kesombongan itu ada dalam diri saya tetap melaksanakan ibadah. Saya selalu dihadiri oleh almarhum bapak dan kakek. Ketika memang ada sesuatu yang akan terjadi, beliau pasti ngasih tahu di 1 atau 2 hari sebelumnya. Selalu hadir dalam mimpi ataupun di bawah sadar saya. Pertanyaannya, Kenapa hal itu bisa terjadi Pak Haji? itu doa saya Pak. Saya tiap malam selama setahun tahajud berdoa sama Allah. Biar lu datang ke RDAY. Dan alhamdulillah lu datang. Amin. Tapi minta lo terpuruk dulu. Saya bilang sama Allah. Nah lo mumpung belum terpuruk, lo udah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lo mau terpuruk dulu apa enggak? Jangan sampai Pak Haji. Ya udah, Karena jadi lo sekarang pun paksain tiap hari sholat ya. insya Allah. Iya, Lillahi pokoknya ta'ala. kalau nggak sholat kita kompak mau nyolatin lo. Oke? Yang kedua Pak Haji, Hmm. saya mau istiqomah dalam rumah tangga. Boleh, nanti dicari. Ada ibu yatim yang usianya 99 tahun. Dia lagi nyari laki-laki. Ya kebetulan Lo milih istri lo apa milih ibu yatim yang 99? istri saya yang sekarang Pak Nah Haji. ya gitu. Kebetulan saya Waras. rumah tangga yang sekarang ini baru 5 tahun. Istri yang keberapa ini? Istri yang keberapa ini sekarang? Kalau nggak salah Pak Haji ya. Kalau Kalau nggak salah. Tepuk tangan dulu dong. Kalau nggak Wow. salah istri yang ke-9 Pak Haji. Ya. Maka dari itu saya Istri yang silaturahmi ke-9. datang ke Pak Haji minta doanya, saya ingin istiqomah untuk Mau satu nambah lagi ibadah. nggak yang ke-10? Nggak Pak Haji, Yang ke-9 aja. sudah cukup Pak Haji. Ya, Karena angka apa? bagus ya, angka bagus ya yang ke-9 ya. Karena apa? Saya melihat banyak korban Pak Haji, yaitu anak-anak saya yang di mana-mana. Dari 9 istri berapa anak? Yang punya anak hanya 3 istri. Wow, bos, lo kan istrinya 9. Ya. Lo inget-inget bos, ada gak yang lo toblos ada 100 perempuan? 9 istri, ada gak yang lo toblos 100 perempuan? Enggak. Tante, wow. Namun dalam rumah tangga ini pertanyaan saya. Ya, Ketika saya berniat untuk istiqomah dalam rumah tangga, satu, jalan usahanya sangat susah, sangat sulit. nanti enggak bos, nanti enggak. Amin, amin, nanti ya Allah. enggak. Lo praktekin dulu.
Jawab dulu pertanyaan gue. Dari 9 istri, ada gak 100 perempuan yang lo toblos? Ntar gue ajarin. Enggak. Ada berapa? Lo hitung dulu. Siapa namanya kan lo hafal. Kalau gue kan gak hafal. Ya. Gak diingat. Maksudnya 100 yang dicoblos apa tuh Pak Haji? Apa? Ada gak 100 perempuan yang lo Oh toblos? enggak. Berapa Enggak perempuan ada yang lagi. udah lo toblos? Dari lo SD, SMP, SMA sampai sekarang, berapa perempuan yang udah lo toblos? Saya justru seringnya ke perempuan semenjak nikah pertama ya. Dari bujangan alhamdulillah, walaupun saya nakal saya tidak seperti itu. Ya, coba lo hitung, ada berapa yang udah lo toblos? Ntar gue ajarin cara kaya rayanya, tapi lo sebut dulu berapa yang udah lo toblos. Kurang lebih 30 Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Saya nikah sampai 9 kali karena begitu saya Ini kenal. acara apa sih? Acara apa sih? Tok, wow, gampang bos. Gitu. Bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub lo. Nanti dikasih tahu Pak Kiai 2 menit mujizatnya. Tenang aja, ayo Pak Kiai. 2 menit. Sebetulnya dari pengalaman kehidupan saya sudah ada teguran ya. Nggak usah, nanti dari Pak Gusti Kiai Allah. kasih wejangan yang manjur. Ayo Pak Kiai. Terima kasih. Baik Mas, jadi gini kata Pak Haji bikin takjub Allah ya. Nah, Jadi gini, kita sering saja baca Al-Quran Mas. Baca Al-Quran, bagusnya kita maghrib itu setelah maghrib sholat taubat ya. 18 rakaat yang diajarkan oleh Pak Haji ya. Surat Taubat 18. Sholat taubat ya. Setelah itu malamnya, kalau bisa jangan malam aja Mas. Malam bukan malam aja, setiap sholat kita baca Al-Quran. Terus kita baca Al-Quran. Itu bikin takjub Allah. Nanti setelah kita bikin takjub Allah, insya Allah min haitsu la yahtasib. Jadi akan diberikan rezeki dengan jalan, dengan arah yang tidak diduga-duga. Duga-duga. Ya. Itu ya Mas. Baca, perbanyak baca Al-Quran. Nanti sholat biar taubat. dosa lo gugur dengan lo baca Quran. Nih, ujangan dari Pak Kiai langsung. Bohong nggak manjur bos. Quran ya Mas ya, baca Al-Quran. Itu Baca luar Quran. biasa. Hidup kita Jangan tenang. diingat yang 30. Kan yang 30 itu mengasihkan. Justru itu Pak Haji. Ya tuh, saya sering bertanya kepada diri sendiri ketika saya di tengah malam ya, bangun tengah malam. Ya Allah, kenapa ya? Waktu lalu, tahun lalu saya nggak seperti ini. Nanti ini lebih bagus lagi. Amin, amin Oke? ya Allah. Amin. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kita warahmatullahi tutup wabarakatuh. acaranya sampai ketemu lagi hari Minggu di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Kita bikin acara di sana, konsultasi privat gratis dari jam 6 pagi sampai jam 9. Makan gratis, masuk gratis, minum gratis, privat konsultasi khusus gratis. Nggak ada salaman, Bapak dan Ibu langsung ke masjid. Oke? Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.